Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter hanya mampu bermain imbang melawan Al-Nassr dengan skor 1-1 dalam laga uji coba di Nagai Stadium, Osaka, Jepang pada Kamis sore waktu Indonesia Barat. Al-Nassr membuka skor lebih dulu melalui Abdurrahman Gorek pada menit ke-23 untuk memimpin 1-0. Namun Inter Milan berhasil membalas melalui gol Davide Fratesi pada menit ke-44. Nerazzurri sejatinya banyak menciptakan peluang bagus, namun selalu gagal dikonversi menjadi gol. Inter selanjutnya akan menghadapi raksasa Prancis Paris Saint-Germain pada 1 Agustus 2023 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Target terbaru Inter Milan di musim panas 2023 ini mengarah pada pemain internasional Jepang Daichi Kamada. Seperti yang dilaporkan Republika via AFC Inter 1908.it, Nerazzurri sudah menjalin kontak dengan agen Kamada perihal kemungkinan untuk mengontrak gelandang serang berusia 26 tahun tersebut dengan status bebas transfer. Menurut laporan tersebut, Kamada meminta gaji sebesar 5 juta euro bersih per musim. Pelatih Inter Simone Inzaghi baru-baru memuji Kamada saat tur pramusim Nerazzurri di Jepang. Kontak antara Inter dan rombongan agen sang pemain sudah dimulai. Namun Inter tidak sendirian dalam pengejaran. AC Milan, Lazio, dan Atletico Madrid dikatakan juga dikaitkan dengan mantan pemain Eintracht tersebut. Inter dikabarkan siap menunggu hingga musim panas tahun depan untuk mengontrak kiper Shakhtar Donetsk Anatoly Trubin dengan status bebas transfer. Menurut La Gazzetta dello Sport, Nerazzurri lebih suka menunggu setahun lagi untuk bisa menandatangani Trubin dengan status bebas transfer daripada menghambur-hamburkan uang pada musim panas 2023 ini. Inter sejatinya telah mencapai kesepakatan lisan dengan Trubin, tetapi Nerazzurri tidak mau membayar harga yang diminta Shakhtar sebesar 30 juta euro ketika mereka tahu kontrak sang kiper hanya tersisa semusim lagi. Shakhtar kabarnya siap menurunkan tuntutan mereka menjadi 18 juta euro, namun bagi Inter angka itu masih terlalu tinggi. Oleh karena itu, Inter akan beralih ke profil lain di musim panas ini. Namun mereka tetap akan kembali mengejar Trubin ketika kontraknya habis pada musim panas 2024 mendatang. Lautaro Martinez menyadari tanggung jawab yang lebih besar setelah ditunjuk sebagai kapten permanen Inter menggantikan Samir Handanovic. Mengenakan ban kapten ini berarti mengambil lebih banyak tanggung jawab di dalam tim, di dalam ruang ganti, kata Lautaro saat sesi wawancara dengan Gazzetta.it. Tapi saya selalu melakukan itu bahkan sebelum menjadi kapten, lanjutnya. Pemain Argentina itu kemudian mengomentari kegagalan transfer Romelu Lukaku dari Chelsea pada musim panas ini setelah ketahuan menggelar negosiasi dengan Juventus yang merupakan musuh bebuyutan Inter. Lautaro mengaku kecewa dengan cara penyelesaian masalah antara Nerazzurri dan Lukaku. Dia telah berusaha untuk menghubungi Romelu Lukaku selama saga transfer pemain Belgia tersebut, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Saya kecewa, saya mencoba menelponnya tetapi dia tidak pernah menjawab. Dia melakukan hal yang sama dengan rekan satu timnya yang lain. Setelah bertahun-tahun bersama, saya kecewa.
Davide Fratesi merasa para penggemar sangat menyadari bahawa dirinya selalu menginginkan kepindahan ke Inter. Berbicara kepada Inter TV via FC Inter News, pemain berusia 23 tahun ini juga memberikan pendapatnya tentang beberapa hari pertamanya sebagai pemain Nerazzurri. Inter telah memantau Fratesi sejak musim pertamanya di Serie A. Dan di musim panas ini mereka benar-benar mewujudkan perekrutannya. Terlihat dengan cepat bahwa Inter telah mengidentifikasi Fratesi sebagai pemain yang tepat untuk penyegaran di lini tengah mereka. Itu tidak berarti upaya Nerazzurri berjalan dengan mulus untuk mendatangkan Fratesi, mengingat sengitnya persaingan dengan klub-klub Serie A lainnya. AC Milan, Roma, dan Juventus juga menunjukkan ketertarikan serius pada tanda tangan gelandang Azzurri tersebut. Namun pada akhirnya Interlah yang berhasil memenangkan persaingan. Kesuksesan ini tentunya hasil dari kerja keras Nerazzurri dalam mengupayakan kesepakatan tersebut. Namun keinginan kuat sang pemain sendiri untuk bergabung dengan Inter juga sangat menentukan. Sekarang Fratesi resmi menjadi pemain Inter. Mulai musim depan ia akan menunjukkan apakah mampu memenuhi ekspektasi. Berada di Inter, Fratesi mengatakan, "Saya senang. Saya berharap bisa datang ke tim, klub dan infrastruktur semacam ini. Dan sekarang saya tidak sabar untuk memulai musim." Dengan cara transfer berjalan, saya pikir semua orang mengerti bahwa saya selalu menginginkan Inter. Itu adalah pilihan saya. Inter terus menjalin hubungan dengan Bayern Munchen soal kesepakatan transfer kiper Yann Sommer, di mana negosiasi antara masing-masing pihak diklaim sudah memasuki tahap akhir. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Inter berharap dapat menyelesaikan kesepakatan Yann Sommer dalam 48 jam ke depan. Sommer telah lama diidentifikasi sebagai opsi pilihan pertama Inter, tetapi Bayern Munchen belum tertarik untuk memberikan lampu hijau soal kepindahan sang pemain, karena mereka belum menemukan penggantinya dan baru-baru ini dikaitkan dengan David Raya dari Brentford. Gazzetta dello Sport hari ini merinci bagaimana serangkaian email dan panggilan telepon antara Milano, Munchen dan Tokyo kemarin saat Inter meningkatkan upaya untuk menyelesaikan transfer Sommer dengan Bayern. Inter akan siap memenuhi tuntutan West Ham United untuk mengontrak striker Gianluca Scamacca. Ini menurut penyiar Italia Sky Sport Italia yang melaporkan bahwa Nerazzurri menganggap pemain berusia 24 tahun itu sebagai target dan akan dapat membuat tawaran yang signifikan untuk mengontraknya. Nerazzurri telah memantau sang striker selama dia berada di Sassuolo. Meski pada akhirnya Scamacca malah beralih ke Liga Primer, bergabung dengan West Ham United dengan biaya lebih dari 40 juta euro. Namun pemain berusia 24 tahun itu tidak pernah memenuhi ekspektasi di London Timur dan bersiap kembali ke Serie A setelah hanya satu musim. Beberapa tim lain di Serie A tertarik untuk membawa Scamacca kembali ke Italia, khususnya Roma. Namun mereka kesulitan melakukan kesepakatan karena masalah finansial. Sementara itu menurut Sky tidak ada kekhawatiran seperti itu dalam hal Inter. Nerazzurri sudah siap untuk membuat tawaran uang tunai yang besar ke Chelsea untuk mengontrak Lukaku. Meski setelah kesepakatan hampir ditutup, Lukaku malah mengkhianati Nerazzurri. Oleh karena itu, Inter kini mempunyai sejumlah uang untuk diinvestasikan untuk memperkuat lini serang mereka dalam bentuk Scamacca.
Pengundian untuk kompetisi Coppa Italia edisi 2023-2024 telah rampung digelar pada Rabu malam waktu Indonesia Barat. Inter Milan yang berstatus sebagai juara bertahan di turnamen ini dan juga merupakan unggulan teratas akan langsung memulai di babak 16 besar. Nerazzurri akan bermain antara bulan Desember 2023 dan Januari 2024 dan akan menghadapi pemenang babak 32 besar pada 1 November 2023. Posisi tim besutan Simone Inzaghi di bagan berada di sebelah kiri pada babak 16 besar bersama finalis tahun lalu Fiorentina. Dua tim kuat lainnya, Atalanta dan AC Milan, juga berada di sisi kiri. Dengan demikian, Inter Milan berpotensi bertemu Fiorentina di perempat final dan juga berpeluang terjadi derby Milan pada babak semifinal.